أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Anissa Nur Lestari. Masya Allah, dan kita akan masuk ke dalam tema yang sangat luar biasa nih. Pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya nih, apa sih maksud tema kita? Istri bahagia, rezeki aman. Langsung aja kita bertemu dengan guru kita, Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Kak, Habib Ali. Baik guru. Jadi kalau kita Baik. lihat umi-umi sekarang udah pada senyum-senyum Ya, nih di rumah nih. Waduh. baik. Artinya kalau misalnya istri bahagia, rezeki aman. Baik. Masya Allah. Luar Guru, biasa. mohon ilmunya guru, silakan. Terima kasih Abang Ali Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Ternyata pada hari ini istri bahagia, rezeki aman. Cakep. Bukan hanya istri bahagia, bukan hanya rezeki aman saja, tapi keluarga juga aman. Anak aman, suami pun aman. Kenapa? Karena suami, karena anak percaya kepada mama, ibu, istri yang solehah. Kenapa dia aman? Kenapa istri itu bahagia? Saya yakin karena istri adalah yang dimaksud istri yang solehah. Istri yang baik. Istri yang betul-betul yang dikatakan a good wife is a good price for husband. Jadi hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh macam bunda-bunda yang ada di rumah. Kenapa dia bahagia? Oh, dia selalu bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, sang istri hati jadi tenang. Amin dong. Amin.
Diam-diam saja. Setelah istri itu bahagia, tentu rizkinya aman dong. Kenapa aman? Karena istrinya itu solehah. Karena istrinya itu adalah bertakwa. Kan dalam ayat tadi dibacakan oleh Ustazah Nisa ya. Mengatakan bahwa Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa istri, siapapun, suami kek atau ibu atau siapapun, pakai kek tadi ya, lupa saya. Seorang istri yang solehah yang bertakwa kepada Allah, itu barang siapa hamba Allah bertakwa, Allah akan memberikan solusi, follow up, ada problem, ada solving. Problem solving. Nah, problem solving itu jalan keluarnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang enggak diduga-duga tuh. Kok diam saja, amin dong. Amin ya Allah. 2 kali tuh amin diajarin ya, awas. Nah kemudian kalau sudah beriman, istrinya solehah, istrinya bahagia, agak merinding saya. Kemudian rizkinya pun juga aman, tenang. Sebetulnya ada 2 bidadari yang berdoa. Kalau kita bicara soal istri yang baik, istri yang bahagia, tentu ada suami dong. Nah, 2 bidadari ini para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati, iNews yang berbahagia. 2 bidadari ini apa Ustadz? Kalau Pak Kiai melihat 1 bidadari, 2 bidadari, dia sinergi, dia berdoa, itu bisa mengucurkan rizki buat sang suami yang bekerja di kantor tuh. Siapa tuh bidadari? Yang pertama adalah, kalau bidadari yang pertama berdoa adalah seorang ibu yang melahirkan sang suami, yang melahirkan aku, yang melahirkan kita. Ibu, bidadari yang pertama berdoa. Yang kedua, bidadari yang kedua adalah seorang istri yang melahirkan anak-anakku. Ibu yang melahirkan aku, yang melahirkan kita. Istri yang melahirkan anak-anak kita. Kalau itu sinergi berdua, direct langsung kepada Allah, itu menembus cakrawala. Menembus dinding-dinding, tembok-tembok, rezeki akan reruntuhan jatuh buat sang suami yang soleh. Rezeki buat istrinya juga di rumah dan anak-anaknya. Amin ya Allah. Aminnya enggak kompak. Telat guru, amin. Ya Robbal Alamin. Iya karena butuh wa iya kanas. Amin. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Ada kata no venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil. Coba seorang, nah ini. Makanya kalau untuk berbahagia seorang istri gampang. Suami harus baik, harus sayang. Dan istri juga harus sayang, take and give and give. Kalau istrinya agak pusing sedikit, istrinya pusing. Supaya bahagia, jangan bawa ke dokter, bawa ke toko emas. Gitu Percaya ya. deh sama Agus Delmawan. Sehat, amin dong. Amin. Itu kalau ada duitnya kali ya. Iya, lakinya yang pusing guru. Tapi maaf, yang dikatakan istri, seorang perempuan, seorang suami, seorang manusia. Laisal jamal bi'athwabin tuzayyinuna. Innal jamal, jamalal ilmi wal adab. Bukanlah dikatakan ganteng, cakep, manis, gagah, atau baik, atau bahagia dengan baju yang menghiasi dirinya. Tapi yang cantik bagi perempuan maupun laki-laki yang dikatakan cakep adalah dengan ilmu dan adab dan sopan santun. Sinergi. Coba lihat. Kalau kita bicara soal ayat Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ibu. Yang di rumah. Ibu. Bapak sehat. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu. Di situ ada hunna kata istri-istrimu. Dan saya mengatakan pergaulilah istrimu dengan bil ma'ruf. Ada kaulun bil ma'ruf. Ucapan yang baik. Supaya gak sakit hati. Kenapa? Seorang perempuan, seorang wanita adalah kata Nabi ibaratnya gelas-gelas kaca. Kalau sudah jatuh itu kaca, retak dan hancur. Maaf ya, gak bisa disatukan. Walaupun dilem, tapi gak sesempurna mungkin.
Jangan sampai kita pecahkan itu kaca hati seorang perempuan. Seorang istri wakulu kaulan sadida. Kaulun bil ma'ruf. Yang kedua. Wa nafaqatun bil ma'ruf loh. Nafkah yang baik juga yang halal, yang barokah. Itu yang dikatakan rizki aman, barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Buat apa gaji sebulan 5 juta tidak berkah? Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah nih mah. Ya Allah benar guru. Amin dong. Amin ya Allah. Makan pakai sambal goreng, biarin yang penting lalapnya ayam goreng. Ya Allah. Seneng. Ya wa nafaqatun bil ma'ruf Bang Ali. Ya. Yang ketiga, wa tarbiyatun bil ma'ruf. Ada qaulun bil ma'ruf, ucapan yang baik. Ada nafkah yang baik. Tapi ada juga pendidikan yang baik. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Waktu mendidik Siti Hajar di lembah. Yang gak ada air. Yang gak ada tumbuh-tumbuhan. Yang gak ada tanam-tanaman. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Rabbana ini askantu biwadin ghairi zar'in. Indah baitikal muharram. Ya Allah. Merinding lagi Bang Ali. Mau ditinggalin tuh istrinya waktu Siti Hajar bersama Ismail. Ya Allah ya Tuhan kami. Hari ini aku menempatkan anak cucuku, istriku Hajar, Ismail anak cucuku. Biwadin ghairi zizara'in inda baitikal muharram. Satu lembah yang gak ada air, yang gak ada tanam-tanaman, yang gak ada daun-daunan, yang gak ada pohon-pohonan, yang gak ada hijau-hijau. Waktu itu biwadin ghairi zizara'in inda baitikal muharram. Di dekat rumahmu Baitul Muharram itu yang namanya Ka'bah, Baitul Atiq. Tapi Nabi Ibrahim enggak putus waktu itu meninggalkan istri yang solehah macam Siti Hajar. Dia berdoa lagi, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah ya Tuhan kami, agar mereka semua sholat tuh yang namanya Siti Hajar, yang namanya Ismail alaihissalam. Liyuqimus shalah. Tapi ada kata doa lagi, faj'al af'idatan minan nas. Maka ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati-hati manusia di pelosok dunia ini, faj'al af'idatan minan nas, agar cenderung semua manusia, hati manusia itu tahwi ilaihim, agar cenderung untuk berkunjung ke tanah haram. Sekarang Masya Allah. Tapi yang terakhir doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah berikanlah rezeki yang berlimpah ruah berupa buah-buahan. Sekarang nggak pakai ada kebun kurma, nggak ada kebun anggur, nggak ada kebun apel, nggak ada kebun-kebun mungkin pepaya, atau nggak ada kebun-kebun pisang. Tapi Masya Allah musim umroh dan haji itu berlimpah ruah. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, agar mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Jadi istri yang betul-betul bahagia, saya yakin ternyata rezeki enggak akan kemana-mana. Selalu datang. Berkah dunia dan akhirat. Cakep. Masya Allah cakep. Ya Allah tuh ya, kalau misalnya bini pusing bawa ke toko emas. Ya, bawa aja nggak usah dibeliin. Masya Allah ya. Sampai toko emas bengong. Baik, alhamdulillah kita masuk ke dalam segmen pertanyaan untuk jamaah yang ada di studio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Ibu Sakila dari Majelis Taklim Nurus Salam, Tridaya Sakti, Tambun Selatan. Izin bertanya Ustadz, Baik. bagaimana caranya menghadapi suami yang sibuk dengan pekerjaannya? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya workaholic nih guru, kerja mulu jarang pulang. Ya, kayak Bang Toib dong. Iya. Maaf, saya yang namanya Pak Toib bukan itu yang dimaksud. Seorang ibu, seorang istri menghadapi suami yang mungkin yang sibuk. Tapi dipertanyakan dulu kesibukannya yang bagaimana. Toh saya juga maaf sibuk berzikir, sibuk berdoa, sibuk bekerja. Yang dimaksud sibuk di sini adalah yang positif.
Tetapi orang yang beriman, bertakwa, istri yang sabar, yang selalu ikhlas akan suami. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lihat Nabi Muhammad. Betapa sibuknya dia berdoa, dia berzikir, dia berdakwah, dia berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, maksud saya kalau sibuk yang positif, it's okay. Tetapi kalau orang suami yang cerdas, yang pinter, itu pasti dia akan menjaga terus ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga istrinya yang sangat soleha. Dan dia tahu bahwa seorang istri itu adalah yang saya mengatakan yang melahirkan anak-anak kita. Bertaruh antara mati dan hidup. Mudah-mudahan tetap dalam kesabaran, keikhlasan, dan terima apa adanya. Mudah-mudahan suami kita tidak seperti itu, ya. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya istri kita happy, kita buat happy akan jadi ibadah. Ada sedekah juga di sana Jadi ya. kalau istri happy, jadi semuanya everybody's happy. Everybody happy. Semuanya happy. Baik, jangan kemana-mana, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya. Lawan rasa takutmu. Masih bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.